Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Berikut media pembelajaran yang akan kita gunakan selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Jangan lupa dipersiapkan ya alat tulisnya. Hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yakni perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian tahu nggak sih Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara dengan semangat dan komitmen. Nah, bentuk semangat dan komitmen tersebut adalah nasionalisme dan patriotismenya. Nah, kalian sebagai siswa tentunya harus menerapkan semangat dan komitmen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada tujuan pembelajarannya, kalian bisa menerapkannya ketika kalian sudah mempelajari bab 1 ini ya. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya. Dan mari kita berdoa bersama sebelum kita melakukan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 bagian A ini yaitu tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan di sini sejarahnya tentang pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara ini terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Pada saat itu Indonesia ini menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, hal ini terjadi dilakukannya itu di tempat Subang, Jawa Barat dengan perjanjian Kalijati. Pada saat itu Belanda Hindia ini menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A-nya yang dikenal, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, kemenangan Jepang di Asia ini nggak bertahan lama ya. Lalu di sini juga ada pihak sekutu dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Di sana mereka melakukan serangan balasan sejak tahun 1944. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkannya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Nah, BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Dan ketuanya pada saat itu yaitu KRT Rajiman Weddiodiningrat dipilih sebagai ketua. Lalu beliau juga dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichibagase Yoshio atau orang Jepang yang menjabat sebagai Suchokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso sebagai kepala sekretariat. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut membahas tentang dasar negara. Nah, selain dasar negara, di sana membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Selain itu terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama tersebut dilaksanakan di Gedung Pancasila. Dan pada saat itu ada beberapa tokoh yang memberikan tanggapannya tentang rumusan dasar negara atau tentang dasar negara. Siapakah beliau? Yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Di situ nanti Miss akan memberikan tentang tanggapan dari masing-masing tokoh tentang dasar negara Indonesia ya, yang merdeka atau ciri-cirinya seperti apa dari masing-masing tokoh. Jadi tolong untuk digarisbawahi di buku paketnya ya. Menurut ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang tadi disebutkan yaitu ada 3 tokoh yang menyampaikan tentang rumusan dasar negara atau memberikan pendapatnya. Tokoh pertama yang mengemukakan pendapatnya yaitu Muhammad Yamin. Di sini beliau memberikan 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan perikesejahteraan. Adapun tokoh yang kedua menurut Bapak Supomo yaitu ada 5 unsur dasar negara yang akan merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, keadilan rakyat, serta musyawarah. Jadi masing-masing tokoh itu berbeda pendapatnya. Lalu di sini ada Soekarno yang mengemukakan tentang unsur landasan kemerdekaan, yaitu ada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Kira-kira yang termasuk ke dalam panitia 9 siapa ya?
Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa membuka di halaman 11 ya. Tolong ditandai orang-orang yang termaksud atau dikenal sebagai Panitia 9 dengan susunannya. Dan di sini Panitia 9 ini melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua yang dilakukan. Kira-kira BPUPKI pada sidang kedua tanggal berapa ya dilaksanakannya? Sidang kedua BPUPKI yaitu terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan sini Panitia 9 kan sudah melaporkan hasil rumusan dasar negaranya. Selanjutnya BPUPKI itu membentuk 3 kepanitiaan, yaitu apa saja? Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Di sini Soekarno mengetahui Panitia Hukum Dasar. Tugasnya juga membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Lalu Bapak Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar ya pada tanggal 14 Juli 1945. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu berupa rancangan undang-undang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan-pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI itu dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai. Kira-kira pengertian PPKI apa ya? Apakah kalian tahu? Iya, benar sekali. PPKI artinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan sampai tertukar ya dengan BPUPKI. Jepang mengaku kalah, yakni terjadinya pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi oleh bom atom. Nah, kekalahan Jepang ini tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Kira-kira golongan mudanya siapa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau kalian tidak tahu, berarti tugas kalian mencari siapakah orang-orang yang termasuk ke dalam golongan muda. Nah, kemudian golongan muda itu menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Akan tetapi ditolak oleh orang-orang yang ada di golongan tua. Nah, kira-kira yang termasuk golongan tua juga siapa ya? Kalau kalian tidak tahu, silakan cari dari sumber lain ya. Nah, di sini kalian bisa menggarisbawahi penjelasan Miss di halaman 15. Lalu, PPKI kemudian menggelar sidang keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini hasil dari sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian dasar negara itu disahkan, lalu rumusan tersebutnya dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat. Jadi Pancasila yang disahkan urutannya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah isi dari Pancasila yang sudah disahkan atau diurutkan, yang dimana kalian memang sudah menghafalnya. Jadi tugas kalian yaitu mencari nama-nama atau tokoh yang termasuk ke dalam golongan muda, serta nama-nama yang termasuk ke dalam golongan tua. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Miss Isma sampaikan mengenai bab 1 bagian A. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Terima kasih.